Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel. My name is Rafa. Uh, untuk saat ini kita akan menjelaskan Perang Uhud. Tentang Perang Uhud ini kita jelaskan dulu backgroundnya. Backgroundnya adalah setelah mengalami kekalahan pada Perang Badar, para kaum musyrikin merasa terhina dan ingin segera membalas Rasulullah dan sahabatnya. Akhirnya mereka menggalang dana dan menjual barang-barang dagangan yang Abu Sufyan bawa hingga mencapai jumlah sangat banyak. Para kaum musyrikin mempersiapkan persediaan ini selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Kita lanjut. Jumlah pasukan musyrikin yang terkumpul pada saat itu berjumlah kurang lebih 3.000 orang, terdiri dari kaum musyrik Quraisy pada sekutu dan kaum Habyas. 15 orang wanita juga ikut serta dalam perang ini jumlah menunjang semangat juang para pejuang. Kendaraan pengangkut mereka berupa 3.000 ekor unta dan 1.000 ekor kuda. Pasukan Khalifah dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahil. Kita lanjut. Pembelotan ada Abdullah bin Ubay membelot bersama pasukannya berjumlah 300 orang. Saat kedua pasukan bertemu dan dapat melihat satu sama lain, sebenarnya Bani Us dan Khorjat hampir saja ikut mundur, namun Allah meneguhkan tetapan hati mereka untuk terus ikut berjihad. Kita lanjut. Peperangan Uhud dimulai dengan majunya Tahlan bin Abi Tahlan dengan menunggui unta, dan tidak ada kaum muslimin yang berani menghadapinya karena ia dijuluki sebagai mesin perang. Namun Zubair bin Awam pun menghadapinya dan berhasil membunuhnya dan menjembatkan untanya. Peperangan pun akhirnya dimulai dan bercamuk sampai 10 pembawa panji perang dari Bani Abdudar dari kalangan musyrikin mati di perang tersebut. Abu Dujana dan Hamzah bin Abu Thalib berperang hingga mampu menggobrak-abrik barisan pasukan kaum musyrikin, namun Hamzah gugur dalam perang ini dengan dibunuh diam-diam di tengah kegelapan. Kita lanjut. Kesalahan fatal. Saat kaum muslimin sudah berhasil memojokkan kaum musyrikin dan mampu membuat mereka mundur, kaum memanah pun melihat bahwa peperangan telah usai dan melihat ghanimah yang terceceran di medan perang. Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka tentang perintah Rasulullah sebelumnya, namun mereka tidak mendengarkan dan tidak peduli dengan hal tersebut hingga turunlah 40 orang pemanah atau lebih. Tersisa Abdullah bin Jubair dan beberapa rekannya pada saat itu yang berjumlah kurang lebih 9 orang. Kita lanjut. Keadaan perang bagian pertama. Khalid bin Walid melihat kesempatan emas ini dan langsung berputar balik menuju lembah yang dijaga oleh Abdullah bin Jubair. Mereka pun terbunuh dan Khalid berteriak sehingga kaum musyrikin
mendengar mendengar ada perkembangan baru. Mereka berputar balik hingga Amrah binti Alqamah mengangkat panji kaum musyrikin, dan pasukan musyrikin menggempung kaum muslimin dari depan maupun belakang. Kita lanjut keadaan perang bagian 2. Rasulullah memutuskan untuk membuat pom atau pertahanan yang kuat dengan cara mengumpulkan pasukan di satu titik. Namun ketika pasukan muslimin mengetahui bahwa mereka dikepung, mereka panik dan tidak bisa mengikuti perintah Rasulullah pada saat itu. Ada yang kembali ke Madinah, ada yang berlindung di gunung, ada juga yang berbalik untuk menyerang kaum musyrikin. Namun mereka tidak tahu bahwa ketika mereka berputar balik, pasukan yang mereka temui itu adalah kaum muslimin, sehingga terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin sendiri. Di sini Hudzaifah menyaksikan bahwa ayahnya dibunuh oleh kaum muslimin. Keadaan perang bagian 3. Dan di tengah-tengah kekacauan tersebut, Ibnu Kummah, yaitu pasukan dari kalangan kaum kafir, berteriak, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Berita kematian beliau pun tersebar begitu cepat dan membuat keadaan kaum muslimin semakin kacau. Rasulullah SAW sedang dikepung oleh kaum kafir. Beliau dilindungi oleh 10 orang yang mereka pun berjuang sembari melindungi Rasulullah. Sa'ad bin Muzaid pun memanah para kaum kafir dan Rasulullah pun ikut mendoakannya. Sampai akhirnya semuanya meninggal dan menyaksikan Tahlah bin Ubailah. Beliau berjuang hingga akhir dan sampai bantuan dari sahabat lain pun tiba. Kita lanjut tentang jumlah korban jiwa. Akhirnya pasukan kaum muslimin mundur sembari melindungi Rasulullah dan beristirahat di lembah dekat dengan gunung Uhud. Total korban dari kaum muslimin berjumlah kurang lebih 70 orang, sedangkan dari kalangan kaum kafir berjumlah 30 orang. Oke, sekian dari